Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa media Darussalam yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh kekhusyukan. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa media Darussalam yang berbahagia, puasa Ramadan akan bernilai yang sangat bagus ketika kita tidak meninggalkan rukun-rukun puasa yang kita lakukan. Rukun-rukun puasa tersebut yang namanya rukun tidak boleh kita untuk meninggalkannya. Antara lain disebutkan bahwa rukun puasa adalah niyatun laila likulli yaumin fil fardi. Niat pada malam hari untuk setiap harinya. Hal ini jika puasanya adalah puasa fardu atau puasa wajib. Niat pada malam hari setiap malam selama bulan Ramadan. Sedangkan tempat niat adalah di dalam hati. Wa mahalluha al-qalbu. La takfi an-niyah bil lisan dunal qalbi. Kama la yustaratu at-talaffuz biha. Qat'an lakinnahu yundaku liyu'awana al-lisan al-qalba. Tempatnya niat adalah hati. Oleh karenanya tidak mencukupi niat hanya di dalam lisan saja. Niat hanya diucapkan melalui lisan saja tanpa melibatkan hati. Oleh karenanya hati itu adalah paling pokok untuk melaksanakan niat puasa Ramadan di setiap malamnya. Pertanyaannya adalah, sahkah bila ada seseorang laki-laki di malam pertama bulan Ramadan dia berniat puasa untuk sebulan penuh? Jawaban dari pertanyaan itu, apabila seorang berniat pada awal malam bulan Ramadan untuk melakukan puasa keseluruhannya atau satu bulan full, maka menurut Imam Syafi'i, menurut madhab Syafi'i tidak mencukupi. Kewajiban niat harus dilakukan pada tiap malamnya, sebagaimana dalam keterangan yang tercantum dalam kitab Kasyifatus Syajah. Niat puasa sebulan penuh pada malam awal Ramadan hukumnya disunahkan. Sedangkan hukum niat untuk puasa hari-hari setelah hari pertama, ulama berbeda pendapat ataupun khilaf. Yang pertama, menurut madhab Syafi'i atau menurut madhab Syafi'iyah, niat puasa untuk sebulan penuh tersebut cukup untuk puasa satu hari yang pertama. Sehingga setiap hari puasa Ramadan wajib diniati sendiri-sendiri. Jika tidak diniati, maka tidak sah puasanya sebulan tersebut kecuali puasa hari pertama. Yang kedua, menurut Imam Malik, niat puasa Ramadan untuk sebulan penuh sudah mencukupi, sehingga untuk hari-hari berikutnya tidak wajib niat kembali. Yang artinya jika tidak niat pun sudah sah karena niatnya sudah sebulan penuh pada malam hari pertama bulan Ramadan. Dalam mengutip dalam kitab Kasyifatus Syajah, falau nawa lailata awwali Ramadan shoma jami'i lam yakfi li ghairil yaumil awal. Lakin yang bagilahu dzalika liyasulallahu shaumul yaum alladzi nasya an-niyata fihi inda malikin kama yusallahu ayat biya awal yaumin alladzi nasiha fihi liyasulallahu shaumuhu
inda Abi Hanifah wa wadihun anna mahallahu in qallada wa illa kana mutalabbisan bi ibadatin fasidatin fi i'tiqadi wa haram. Apabila seorang berniat pada awal malam bulan Ramadan untuk melakukan puasa keseluruhannya 1 bulan full, maka menurut mazhab Syafi'i tidak cukup. Kewajibannya harus dilakukan pada tiap malamnya. Tetapi menurut pendapat mazhab Maliki, niat jamak puasa 1 bulan adalah sunnah. Hal itu untuk menjaga puasa yang lupa atau tidak diniati. Hal senada juga dikemukakan oleh mazhab Hanafi. Tapi yang perlu menjadi catatan adalah kita tidak boleh mencampur adukan mazhab. Bila ini dilakukan maka terjadi adalah kerusakan dalam beribadah. Pemirsa media Darussalam yang berbahagia, rukun yang pertama adalah niat tadi. Kemudian yang kedua rukunnya agar puasa kita bisa penuh dan 100% bisa bernilai ibadah adalah meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa ketika masih dalam keadaan ingat ataupun sadar dan atas kehendak sendiri. Tidak ada paksaan dan tidak boleh yang makdur ataupun dimaafkan. Rukun yang kedua dalam berpuasa adalah menjauhi diri atau menjauhkan diri kita dari segala hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi ketika dalam kondisi ingat, ketika dalam kondisi lupa, itu tidak akan apa. Kemudian bisa memilih artinya, tidak ada paksaan dan tidak bodoh yang makdur ataupun dimaafkan. Hal ini mengacu pada hadis Nabi yang menyatakan barang siapa tidak dapat mengendalikan muntah sedang ia berpuasa, maka ia tidak harus mengqadha, dan barang siapa sengaja muntah maka qadhalah. Pemirsa media Darussalam yang berbahagia, rukun yang kedua meninggalkan dari segala hal yang membatalkan tetapi dalam keadaan sadar atau tidak lupa. Dalam keadaan lupa, yang namanya lupa adalah itu tidak akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga puasanya akan tetap dinilai puasa Ramadan yang sempurna. Kemudian rukun puasa yang ketiga ataupun yang terakhir, yaitu orang itu sengaja berniat berpuasa bulan suci Ramadan. Pemirsa media Darussalam yang berbahagia, inilah rukun-rukun puasa yang memang tidak boleh ditinggalkan dalam menjalankan puasa. Dengan kita melakukan rukun-rukun puasa ini, harapan besar puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi efek ataupun endingnya dalam berpuasa adalah menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ini bisa mengingatkan kembali apa-apa yang telah kita pelajari bersama-sama. Dengan begitu kita bisa menjalankan puasa dengan penuh kekhusyuan. Akhirnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.